Gadis itu secara tidak sengaja menemukan bahwa ibunya terlihat lebih muda darinya. Belum sempat dia bereaksi. Dia melihat seorang anak kecil memberinya bunga merah. Dia memeriksa dengan seksama. Dan itu jelas adalah Liu Jie. Kamu, kenapa kamu baru sekecil ini? Sebagai seorang penggemar drama pendek, gadis itu langsung sadar bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi ayah tua yang murah hati. Dan pengantin wanitanya bukan ibunya. Ini ayahku lagi. Tidak menikah dengan ibuku. Jika begitu, aku tidak akan ada di dunia ini. Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus merusak pernikahan ini apapun caranya. Untuk memastikan aku bisa lahir dengan lancar. Gadis itu datang ke kamar pengantin wanita. Dia mendapati wanita itu sangat jelek. Sepertinya tidak pantas untuk ayahnya yang sudah tua. Maka dia punya rencana. Dia mengunci pintu kamar. Lalu dia menggantikan pengantin wanita untuk menikah. Menjadi pengantin wanita sungguh merepotkan. Dari sikap ayahnya, dia menyadari bahwa ayahnya sama sekali tidak menyukai pengantin wanita. Dia bahkan terkejut mengetahui bahwa yang disukai, kekasihnya, adalah ibunya. Karena itu, dia merasa lebih tenang. Saat itu juga orang tua kedua belah pihak datang. Gadis itu langsung memberi mereka kejutan besar. Kejutan, Inspektur Lei. Hari ini leluconnya keterlaluan, ya? Dengan demikian, karena campur tangan gadis itu, pernikahan itu dibatalkan sesuai harapan. Kakek yang marah ingin membawanya ke kantor penegakan hukum. Untungnya, ibunya menghentikannya. Gadis itu mengatakan akan bekerja di pabriknya untuk mengganti kerugian. Kakek melihat bahwa situasinya sudah seperti ini, akhirnya menyetujui. Tanpa disadari, tujuan gadis itu tidak sederhana. Dia hanya ingin menyatukan ayah dan ibunya. Keduanya sudah saling tertarik, dan pertemuan pertama mereka berjalan lancar. Tidak lama kemudian, mereka menjadi sangat mesra. Gadis itu setelah mengetahui kemajuan keduanya. Dia langsung terlintas dengan ide cemerlang. Pria adalah makhluk visual. Tuhan, aku pasti akan membuatmu menjadi Lin Qingxia di Kabupaten Malan. Langsung debut di tempat. Keesokan paginya, gadis itu mulai sibuk merancang pakaian. Kemudian dia merias ibu. Ibu kemudian mendapatkan riasan yang sangat indah. Dengan cepat, gadis yang murni berubah menjadi wanita cantik yang menawan. Wow, kamu benar-benar sangat cantik, sangat menawan. Dia hanya memegang tangan ibunya dan berjalan mengelilingi taman. Tentu saja, mereka menjadi pusat perhatian orang-orang. Ayah bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Malam hari, sang ayah yang bersemangat mulai susah tidur. Kepalanya selalu dipenuhi bayangan gadis itu. Gadis di sini seketika berubah menjadi supir handal. Bahkan memberikan pelajaran pada ibunya. Saat kalian bertemu lagi nanti, tatapan matamu harus tajam. Selain itu, gerakan tangan juga harus diperhatikan. Seperti ini. Hai, ikuti aku, hai. Kupikir dengan adanya dia, sang juara, ibu akan mengejar. Ayah hanya perlu tangan. Tidak menyangka dia ternyata besi tua. Ayah melihat gerakan tangannya yang aneh. Seketika mengerti. Yan, apakah kamu kekurangan uang? Tidak apa-apa, aku ada uang. Tidak, bukan itu maksudku. Semakin dijelaskan, semakin buruk. Gadis itu mulai mengajarinya lagi. Ada apa denganmu? Wajahmu bengkak. Ternyata ayahnya memang seorang pria keras kepala. Dia memegang wajah gadis itu, melihat kiri dan kanan. Tapi tidak bisa melihat keimutannya. Pada saat yang krusial, kepala keluarga muncul dengan gemilang. Di kantor, mereka bercanda dan tertawa. Tanpa disadari, sang ayah yang punya pengaruh besar segera menyadari keanehan pada putranya. Lalu berniat untuk memisahkan mereka. Menempatkan posisi gadis tersebut di departemen pria cabul. Pria cabul melihat gadis yang muda dan cantik. Tiba-tiba berubah menjadi pria tua mesum. Tenang saja, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin agar tidak merepotkanmu. Mengurus hal sepele. Setelah gadis itu mengetahui hal ini, dia sangat marah. Lagi pula, orang tuanya hampir saja bersatu selamanya. Tiba-tiba ada pria mesum yang muncul. Gadis itu baru saja bergabung dengan departemennya. Malam itu juga dia datang untuk bersikap manis. Kemudian sengaja memperlihatkan lubang di lengannya. Saya pergi dulu. Guru Liu, lengan baju Anda robek. Gadis baik hati itu tidak tahu trik pria brengsek. Dia menawarkan untuk menjahitnya. Pria mesum itu merasa umpannya berhasil. Benar saja. Keesokan paginya, pria mesum itu mulai memainkan tipu dayanya. Bajunya yang kemarin sudah selesai dijahit,
Kemeja yang lebih formal. Yang murah akan lebih baik. Dia memanfaatkan kebaikan hati gadis itu. Namun sengaja menciptakan suasana ambigu. Akibatnya dilihat oleh pria itu. Seketika ingin berkelahi dengannya. Untungnya ditahan oleh gadis itu. Dia pun luput dari jebakan pria mesum itu. Gadis di sisi lain memikirkan rencana untuk menghukum pria mesum itu. Selanjutnya namanya siapa? Liu Weimei. Baik. Lepaskan tanganmu, rileks. Ada apa, kakak ipar? Penampilanmu ini sangat menakutkan. Untung kau bertemu denganku. Jangan salah sangka karena aku dokter. Aku juga sedikit mengerti ilmu ramalan. Ada apa sebenarnya denganku? Penampilanmu ini lemah dan tidak kokoh. Kasus berat tanpa kekuatan. Fenomena ini hanya bisa dijelaskan dengan satu alasan. Penjelasan apa itu, dokter? Dua kata, kekurangan ginjal. Tidak mungkin, ginjal saya baik-baik saja. Kamu dokter. Saya dokter. Sudah saya katakan, kamu masih tidak percaya. Jangan tunggu beberapa hari lagi. Adik kecil itu bakal mati mesin. Dia harus ke rumah sakit untuk periksa urologi. Ayo, ayo, ayo. Berikutnya, jangan. Dokter. Aku bertanya padamu, apakah kau baru-baru ini mengalami pukulan berat? Bagaimana kau tahu? Apa kataku? Dan akhir-akhir ini, apakah kau dekat dengan seorang wanita? Ya, tapi aku belum sempat bertindak. Apa kataku? Yaitu dia mengalahkanmu. Mengalahkan wanita saya ini. Tidak sederhana, dia bisa menyerap seluruh energi vital dan energi pria Anda. Dan tidak hanya menyerap energi vital Anda. Dia juga bisa membawa aura pembunuh kepada Anda. Sebuah aura pembunuh yang bertentangan dengan Anda. Apakah kamu rasakan? Benarkah ada dokter? Lalu apa yang harus saya makan untuk obatnya? Penyakitmu ini. Obatnya sudah tidak bisa menyembuhkan. Namun, jangan putus asa, nak. Penyakit ini akarnya bukan ada di tubuhmu. Tapi ada pada faktor luar. Lalu apa yang harus dilakukan? Menahan diri. Menahan diri berapa lama? Selama wanita itu ada di dekatmu. Kamu harus terus menahan diri. Karena dia bisa menyerap energi vitalmu. Jadi, untuk menyembuhkan penyakit ini, kamu harus menutup saluran yang dia gunakan untuk menyerap energi vitalmu. Lebih baik lagi jika kamu tidak pernah bertemu dengannya lagi seumur hidup. Tapi aku berencana untuk menikahinya. Cepatlah menikahinya. Kamu nikah saja, nikah yang tidak banyak bicara. Semoga tahun depan aku masih bisa bertemu denganmu. Pulang dan pikirkan dengan baik ya. Tidak kusangka wanita ini tidak sederhana. Awalnya ingin habiskan semuanya baru tendang dia keluar. Sekarang sepertinya itu tidak bisa. Aku tidak bisa mempertaruhkan sisa hidupku hanya untuk seorang gadis desa. Aku harus segera bertindak. Semua dilakukan sesuai dengan rencana, Direktur Liu. Kita harus segera bergerak. Ini adalah sertifikat paten yang paling dihargai oleh direktur pabrik hari ini. Anda yang mengurusnya langsung. Dengan ini, kita bisa menjadi yang pertama di industri pakaian. Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya dengan cara yang paling tegas. Tekan dia hingga ke titik terburuk. Sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Siapa yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal? Mengapa sertifikat paten perusahaan tidak dapat ditemukan? Saya jadi kesulitan di depan klien yang sangat penting. Apakah sudah mencari di tempat yang tepat? Tentu saja di basis data. Juga di kantor Guru Liu. Sudah dicari. Tapi tidak ditemukan. Tapi aku menemukannya di tempat sampah untuk pemusnahan dokumen. Siapa yang melakukan ini? Sebelumnya, pekerja perempuan yang menangani pemusnahan dokumen, Kau Infus. Sekarang panggil dia kembali kepadaku. Li Shuyue membuat masalah. Kau tahu? Aku menyuruhmu untuk menangani dokumen yang sudah kadaluarsa. Tapi kau malah memilih dokumen terbaru dan terpenting untuk dihancurkan. Bahkan sertifikat paten saja berani dihancurkan. Apakah kamu hanya bodoh saja? Atau sengaja merusak? Saya tidak.
Saya tidak pernah melihat sertifikat paten apapun. Bukti sudah sangat jelas. Ada di meja ini. Kamu masih akan membela diri sampai sejauh mana? Saya tidak membela diri. Kau lebih tahu daripada aku. Bukankah semua berkas proyekku kau yang berikan padaku? Kau masih berani menuduhku tanpa bukti? Yang bertanggung jawab atas proyek paten adalah Pak Liu. Sertifikat patennya juga disimpan di kantornya. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Justru kau, asisten yang hanya bertugas membakar sampah, yang lebih berkesempatan melakukannya. Yang menuduh tanpa bukti itu kau. Diam semua. Ayah. Xu Yuan benar-benar tidak bersalah. Karena pada malam dia mengurus berkas-berkas itu. Aku bersama dia. Hanya kami berdua, laki-laki dan perempuan. Tidak pulang malam itu. Yu Xiu, kamu bersama dia. Kamu mengerti apa yang kamu katakan, kan? Saya tahu, Pak. Saya sudah bersama Xu Yuan. Bajingan. Nanti saya akan cari urusan denganmu. Li Shui, saya memberitahumu secara resmi. Kamu dipecat dari pabrik. Jangan datang lagi besok. Tunggu dulu, kau mau memecatku begitu saja? Lagi pula kau ini gadis sialan. Ku beritahu kau. Pabrik ini milikku. Aku mau memecat siapapun yang kuinginkan. Kau benar-benar semena-mena. Semua yang kau lakukan hanya dengan berteriak. HMPH. Di sini, akulah hukumnya. Direktur Wang, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda lebih besar dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan? Menurut pasal 36 Undang-Undang Kontrak Kerja Republik kami, perusahaan tidak dapat secara sembarangan membatalkan kontrak kerja tanpa alasan yang sah. Namun, mereka harus membayar kompensasi. Kalau begitu, berapa harganya? Berapa banyak Anda berencana membayar untuk memecat kami? Mimpi saja. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada Anda. Jika Anda benar-benar tidak tahu diri seperti ini, maka kami hanya bisa menggunakan senjata hukum untuk melindungi diri kami dan mengajukan gugatan terhadap Anda. Namun dengan temperamen Anda, kepala pabrik, sepertinya Anda sudah pernah memecat banyak orang sebelumnya, kan? Bagaimana kalau saya menghubungi mereka? Kita bentuk sebuah grup tuntutan kolektif terhadap Anda. Sekalian saya juga akan mengundang beberapa media lokal untuk acara bincang fokus. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masih ingin mengancam saya? Percayalah, saya hanya perlu menggerakkan jari dan itu akan berakhir untuk Anda. Tentu saya percaya. Anda kan ketua DPRD. Tapi bagi orang seperti kami yang hanya orang kecil, kalau hilang, ya hilang saja. Tapi bagi Anda berbeda. Jika masalah ini menjadi besar, hingga sampai ke kota bahkan provinsi, tahun ini gelar Anda sebagai wirausahawan berprestasi tidak akan didapatkan. Itu tentu saja. Bagi pabrik, 10 perusahaan berprestasi juga tidak akan kebagian. Ngomong-ngomong, saya belum tahu berapa banyak pesanan pelanggan yang juga akan batal. Kamu, saya sudah bilang, jangan kira hanya karena kalian punya uang sedikit, bisa berbuat sesuka hati. Kamu bertemu saya, bisa dibilang sudah menabrak tembok baja. Li Shui dengan sengaja merusak dokumen penting perusahaan. Bukti sudah jelas. Perusahaan punya alasan sah untuk memecatnya. Dia punya alasan sah untuk memecatnya. Saya bahkan sudah lupa tentang kamu tanpa berbicara. Perekam suara ini saya letakkan di kantor Liu Weimin. Di dalamnya sudah terekam seluruh percakapan kamu dengan Liu Weimin yang berkolusi menjebak Li Shuiwan. Sekarang kamu bisa berhenti berharap, kan? Oh ya, semua percakapan kita tadi dengan Direktur Ren juga sudah saya rekam dengan perekam suara ini. Pasti sekarang kamu sudah tahu siapa yang harus dipertahankan. Siapa yang harus dipecat, pasti sudah ada jawabannya di hatimu. Baiying, tolong selamatkan aku. Aku sekarang dipecat dari pabrik. Seluruh industri tahu skandal memalukanku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Kau tidak bisa bertahan lagi. Apa hubungannya denganku? Aku. Semua ini kan karena aku membantumu, sampai akhirnya menjadi seperti ini. Kau menyuruhku melakukan sesuatu, tapi satu pun tidak berhasil. Kau masih berani marah-marah padaku. Ini namanya mengkhianati kebaikan. Kau tahu? Jangan sampai kulihat kau lagi. Aku tidak ada hubungan apapun denganmu, pergi. Hei, kenapa kau suruh aku pergi? Nona Bai, Tuan Ren bertanya kapan kau ada waktu luang. Untuk bertemu dengan Tuan Ren juga. Sejak kecil sampai sekarang, tidak ada yang tidak bisa kuperoleh. Posisi Nyonya Ren. Saya akan menetapkan kerugian. Semua percakapan di Li Shuiwan. Sekarang kamu bisa menyerah, kan? Oh, benar. Tadi, Direktur Ren,
Saya juga sudah merekam seluruh percakapan kita dengan alat perekam ini. Sepertinya sekarang sudah saatnya untuk memutuskan siapa yang harus tinggal. Siapa yang harus dipecat. Kamu sudah punya jawabannya di hati. Merayakan keberhasilan ibuku dalam mempertahankan pekerjaannya. Dan tidak membiarkan orang jahat menang. Wei Wei, hari ini berkat kamu. Kamu benar-benar hebat. Benar-benar terima kasih. Kita ini siapa sih? Kamu itu ibuku. Tentu saja aku harus melindungimu dengan baik. Membiarkan putriku melindungiku. Sepertinya aku sebagai ibu belum cukup kuat. Bukankah kau belum menjadi ibu sekarang? Nanti di masa depan. Saat kau sudah kuat. Ngomong-ngomong. Nanti saat aku sudah dewasa. Kau ini tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah untuk susu formula anak kita. Aku sudah memutuskan. Demi susu formulamu kelak. Mulai hari ini. Aku harus menjadi kuat. Maka, mari kita minum untuk mama yang kuat. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Baiying, tolong selamatkan aku. Saya sekarang dipecat dari pabrik. Seluruh industri tahu skandal saya. Saya tidak bisa bertahan lagi. Kau tidak bisa bertahan lagi, ada hubungannya apa denganku? Hei, aku semua ini kan karena membantumu mengurus sesuatu, sampai jadi seperti ini. Perkara yang kuminta kau urus, satu pun tidak kau kerjakan dengan baik. Kamu masih punya muka untuk marah padaku? Kamu ini seperti memotong jembatan setelah menyeberang, sadar tidak? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu, pergi saja. Kenapa kamu yang menyuruhku pergi? Nona Bai, Direktur Wen tanya kapan kamu ada waktu. Berjumpa dengan Tuan Ren juga. Sejak kecil, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Posisi Nyonya Ren harus ditentukan. Perkenalkan kalian. Ini adalah Kepala Departemen Desain yang baru dilantik. Miss Bailey, yang baru saja pulang dari studi di Kanada. Dia juga tunangan Song Yuan. Mei Yan, ini adalah rekan Li Shuing. Ini adalah asisten posisi timmu. Terserah kamu mengatur. Jangan ragu untuk bertindak. Aduh, bukankah ini manajer Ren yang besar? Kenapa tidak kembali ke kantor? Justru duduk di sini. Tidak ingin kembali. Ayahku akan menjodohkanku lagi. Dia mencegatku di kantor. Apa? Lagi? Bukan maksudku. Ren Song Yuan. Ren Song Yuan, sebenarnya kau masih punya berapa saudara perempuan lagi? Aku hanya menginginkan satu. Tahu, ini juga bukan salahmu. Tapi sekarang kamu rencananya bagaimana? Ini bisa menghindari hari pertama. Tapi tidak bisa menghindari hari ke-15. Coba saja menipu lagi. Lagi pula sudah ada pengalaman pertama. Jadi yang kedua lebih mudah. Ngomong apa? Saya kan tidak punya hobi menikahi orang lain. Apalagi untuk pertama kalinya. Aku terpaksa melakukannya. Tapi papaku malah menyuruhku untuk mengajaknya kencan. Aku masih memikirkan bagaimana menolaknya. Kencan. Bro, percayalah padaku. Kencan ini pasti harus pergi. Bukan hanya pergi. Kau juga harus memberinya kencan yang tak terlupakan. Nanti tolong cuci bersih semua baju ini. Besok aku akan memilih satu baju untuk kencan dengan kakak Anyuanku. Kau hanya perlu membawa tas dan air di belakangku. Paham? Paham. Supaya kau bisa pasrah melihat betapa mesranya kami. Zhao Weilun-ya. Sudah berapa lama kau menunggunya? Kenapa kau datang? Dia asisten saya. Jangan pedulikan dia. Kita berdua saja yang fokus kencan. Berani-beraninya membiarkan ibuku menjadi asistennya. Dia juga pantas? Siapa dia? Saya asisten sekaligus pengawal Tuan Ren Song Yuan. Kau keluar rumah saja membawa asisten? Bukankah manajer umum sudah cukup? Karena kau seorang asisten. Bagaimana berani kau berbicara padaku dengan sikap seperti ini? Pernahkah kau mendengar tentang senyum pelayanan? Senyum terkadang merupakan bentuk kesopanan. Terkadang merupakan peringatan. Kakak juara pertama. Berani sekali kau membentakku di depanku. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Oh iya, kakak juara pertama. Ini sapu tangan yang kubawa untukmu dari luar negeri. Ini adalah sapu tangan sulam dari penduduk asli setempat. Kau sungguh memalukan. Kalau harus disalahkan, salahkan saja aroma parfummu yang terlalu menyengat.
Aroma bunga liar murahan. Siapa yang tahan? Benar-benar orang kampung. Bahkan parfum merek internasional pun belum pernah diciumnya. Kau tidak beruntung. Memang aku tidak beruntung. Lagi pula, aroma seperti ini di rumahku digunakan sebagai pengharum ruangan di toilet. Di depanku berani bermesraan seperti itu? Lihat saja nanti, aku akan memberikan pelajaran padamu. Li Shuyan, aku haus. Carikan aku air minum. Sudah ketemu belum? Hal sekecil ini saja tidak bisa kau lakukan. Kurasa kau memang. Kepalamu hanya untuk menjahit, ya? Tolong bantu buka ini. Bukankah kamu juga punya tangan? Apa? Kamu tidak bisa melakukan hal sepele ini sendiri? Jika kamu tidak melakukan apa-apa, bagaimana cara kamu menunjukkan nilai rendahmu itu? Kamu tidak punya tangan. Aku punya tangan. Dan dia juga tumbuh dua. Maukah saya menyarankan untuk mentraktirmu? Kakak Zongyong. Coba lihat dia. Dia hanya lelah dan haus. Kenapa dia harus marah padanya? Kalau begitu, istirahatlah saja. Film akan dimulai. Pergi. Pergi. Aku sudah mendengarnya. Kau adalah pekerja wanita terkuat yang bahkan Paman Ren pun tidak berani memecatnya. Tenang saja, aku tidak akan memecatmu. Aku akan membiarkanmu tetap di sisiku. Sampai kau kelelahan. Bajumu sudah kususun. Apakah kau masih ada urusan lain? Tentu saja ada sesuatu. Besok adalah hari Paman Ren memperkenalkan aku kepada semua orang. Masih banyak hal yang harus aku urus. Kau tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kau ingin menjadi Nyonya Ren? Apakah kau sudah bertanya kepada Tuan Ren? Tentu saja sudah. Dengan kondisi saya. Kakak Ayuan hanya ingin mencium bau bunga liar di luar. Terlalu banyak mencium bau itu. Dia juga akan bosan. Dia akan tahu bahwa bunga kecil di rumah adalah yang terbaik. Ngomong-ngomong, dengan suasana saya. Pakaian ini tidak cocok untuk saya. Nanti saya akan pergi ke gudang pabrik dan ambil 10 pakaian baru lagi. Warnanya terlalu mencolok. Pilih warna lain? Kalau begitu tidak mencolok. Tapi model-model ini terlalu kuno. Kamu kira aku kamu ya? Semua pakaian langsung kamu pakai begitu saja. Semua model terlaris dari pabrik selama beberapa tahun ada di sini. Kamu malah tidak suka? Tidak ada cara lain. Pabrik tidak punya. Kalau begitu beli di luar saja. Tidak tahu pusat perbelanjaan? Pusat perbelanjaan akan tutup dalam 1 jam lagi. Waktu di jalan tidak cukup. Kalau begitu jahit sendiri saja. Kukira kau sangat mahir menjahit pakaian untuk pria. Bahkan membawanya pulang dan menjahitnya semalaman. Pak Tuali, kau benar-benar berpikir aku tidak berani memecatmu. Sekarang aku yang akan memecatmu. Aku berhenti. Bu, kau benar-benar hebat. Kau bahkan memecat bosnya. Hebat apa? Satu orang menunggu setengah hari. Bahkan pekerjaan juga hilang. Masalah kecil, aku akan merawatmu. Pertemuan kali ini, utamanya untuk memperkenalkan dengan megah kepada semua orang, Kepala Departemen Desain yang baru, Nona Bai Yun. Saya yakin Departemen Desain dari grup Hong Yun, di bawah kepemimpinan Kepala Bai, akan memberikan lebih banyak ide yang lebih baik. Aku paling benci mendengarkan pidato pemimpin. Sungguh membosankan. Sekarang, mari kita dengarkan sedikit dari Bai Dance. Halo semua, saya Bai Yi. Berdasarkan karya di paruh pertama tahun ini. Untuk paruh kedua, kami akan melakukan beberapa perubahan berdasarkan tren mode tahun 92. Hanya dengan memperkenalkan diri bisa bicara selama ini. Semakin lama semakin mengantuk. Saya sudah hampir tidak bisa bertahan. Semoga di bawah kepemimpinan saya, kalian dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Sepertinya asisten wanita ini sepertinya tidak puas dengan pendapat saya tentang kostum. Kalau begitu, mari kita minta asisten wanita ini untuk menyampaikan pendapatnya tentang kostum. Aku. Astaga. Aku tidak mempersiapkan apapun. Tiba-tiba disuruh menari.
Bukankah ini sengaja ingin membuatku malu? Halo semuanya, saya asisten manajer umum, Ren Ruowei. Masalah ini. Seorang asisten kecil berani melawan saya. Sekarang malu, kan? Saat ini, gaya desain pakaian wanita terutama menunjukkan dua karakteristik, yaitu keberagaman dan individualitas. Garis dan pemotongan juga merupakan dua hal utama yang dicari oleh konsumen wanita tahun ini. Jadi, desain pakaian wanita tidak hanya mengejar kenyamanan dan kepraktisan, tetapi juga menampilkan kepribadian dan gaya. Untuk menunjukkan kepercayaan diri dan vitalitas yang berasal dari perempuan. Apakah Anda masih puas, Deputi Bai? Aku tidak menyangka kau mengerti desain busana. Tentu saja, masih banyak yang ku mampu. Desain busana? Itu keahlianku. Pernah berpikir untuk bekerja di departemen desain? Kau bicara apa? Bagaimana bisa kamu membuatku menjadi bawahan buying? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Berbicara soal pekerjaan, saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya ingin mengajukan pengunduran diri. Saya ingin pulang dan membantu Yanzi. Kamu juga memecat bosnya. Hanya sebuah pekerjaan saja. Di tempat kami, mengganti pekerjaan semudah mengganti celana. Bu, bagaimana kalau kita berdua memulai bisnis? Memulai bisnis? Omong kosong. Lihat, aku bisa mendesain pakaian. Kamu bisa membuat pakaian. Bagaimana kalau kita buka toko pakaian kecil? Toko pakaian. Untuk membuka toko, mungkin aku tidak punya cukup uang. Tapi kita bisa mulai dengan berjualan di pasar. Bagaimana menurutmu? Kurasa bagus. Persiapannya sudah hampir selesai. Kita bisa mulai berjualan. Sebelum pembukaan resmi. Kita masih ada satu hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Ikuti saya. Tada! Ternyata kios kecil kita ini juga punya upacara pembukaan. Tentu saja. Ini adalah awal baru dalam kehidupan dan karir ibuku. Perasaan upacara ini ya, harus maksimal. Mari kita potong pita bersama. Baiklah. Mari kita potong sebagai awal yang baik. Ayo, ayo, ayo. Para wanita cantik, lihatlah gaun yang ada di samping saya. Bahan gaun ini lembut dan nyaman di kulit. Tidak mudah kusut. Potongan yang membuat terlihat langsing dan ramping. Dan mudah dipadukan, cocok untuk semua orang. Tidak hanya tidak pilih usia. Juga tidak pilih bentuk tubuh. Baik kamu berusia 50 tahun ke atas atau 15 tahun ke bawah. Asalkan kamu memakainya. Auranya itu loh, langsung meningkatkan kelasnya. Semakin dipakai semakin terlihat muda. Semakin dipakai semakin berwibawa. Di toko kami masih ada banyak pakaian indah lainnya. Ayo semua masuk dan lihat, cepat datang. Ini. Hati-hati di jalan ya, hati-hati. Cantik, datang lagi lain waktu. Wei, kamu benar-benar pandai bicara. Itulah sebabnya aku selalu menonton siaran langsung di rumah. Aku sudah sangat menguasai trik-trik bicara ini. Lalu, berapa banyak yang kita dapatkan pagi ini? Totalnya 43,5 yuan. Bagus sekali. Hebat, kamu benar-benar membuatku terkejut. Aku kira pekerja jahit adalah pekerjaan yang paling rendah. Ternyata kalian masih bisa turun lebih rendah. Ternyata hanya mencuci sedikit pakaian. Pakaian-pakaian ini semua kami jahit satu persatu dengan tangan kami. Kami desain dan buat sendiri. Mandiri. Bagaimana bisa dianggap rendah? Apa salahnya kalau dibuat sendiri? Semua itu hanya barang-barang kelas rendah. Memang barang itu mencerminkan orangnya. Hidup memang penuh dengan kehancuran. Katak mengkritik manusia, desain saya justru berada di garis depan mode. Ini adalah estetika dari masa depan. Apa yang kamu tahu? Tapi sebenarnya bisa dimengerti. Lagi pula, ini kan estetika dewa. Bagaimana mungkin kata bisa menilai baik atau buruk? Kamu tidak punya hak untuk mengkritik estetika saya.
Apakah kamu pernah mengikuti lomba desain busana Huachen? Itu adalah lomba tingkat tinggi. Tunggu, tahun ini saya mewakili grup Hongyu untuk ikut lomba ini. Dan saya meraih medali emas. Semoga kalian masih ada di sini. Lomba desain Huachen itu lomba yang dihadiri oleh Ju Yawen sebagai juri, kan? Kamu masih tahu Ju Yawen? Tentu saja, saya hanya mendengarnya. Bukankah itu dosen pembimbingku di universitas? Selera si kakek aneh itu paling aku mengerti. Sepertinya aku harus ikut serta dalam acara White Eagle bangsawan itu. Bungkus kedua baju ini untukku. Anggap saja sebagai tambahan penjualan untukmu. Kalau kamu sampai tidak bisa mengurus kios pakaian ini dengan baik, maka kau akan kelaparan. Rasanya miskin itu tidak enak, kan? Malam ini makan yang enak. Anggap saja ini traktiran saya. Kamu berhenti di situ. Jika ada yang perlu, ambilkan untuk saya. Saya sudah bayar untuk baju ini. Bagaimana saya mengaturnya, itu urusan saya. Baju jelek seperti ini hanya pantas ditumpukan sampah. Uangmu akan saya kembalikan. Ambil pakaianmu. Ambil uangmu yang bau itu dan pergi. Bicaramu kasar sekali. Pada akhirnya kau tetap harus menunduk dan mengambil kembali harga dirimu. Jika kemurahan hatiku hanya membuatmu semakin berani, maka aku beritahu kau. Mulai hari ini, aku akan mengangkat kepalaku dan melakukan apa saja. Kita bertemu di pertandingan saja. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya kalah telak. Dengan kemampuanmu, kau bahkan mungkin tidak bisa masuk ke pintu pertandingan. Mimpi di siang bolong. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Bagaimana aku selangkah demi selangkah melampaui ambang pintu. Dan menginjakmu. Minggu ini kita sudah menghasilkan 580 yuan. Hasil yang lumayan. Semua karena desainmu yang bagus. Semua karena keterampilan jahitmu yang hebat. Iya, Mom. Besok kita libur sehari untuk kios pakaian, kan? Kenapa kamu sudah lupa itu? Besok adalah ulang tahunmu ya. Orang tuaku sudah pergi lebih awal. Sudah lama tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Sebelumnya di rumah kita. Ulang tahunmu ya? Setiap tahun selalu diadakan dengan meriah. Apa yang diadakan oleh Pak Ren? Ya, setiap tahun. Untuk membuatmu senang. Dia bisa melakukan apa saja yang mewah. Benarkah? Bu, besok ibu mau merayakannya bagaimana? Orang tua juga tidak ada. Lupakan saja. Ruowei. Ruowei. Maaf, Ren Zongyuan, kenapa kamu datang? Aku datang untuk membeli baju. Di sini semuanya baju wanita. Tidak ada baju pria. Kamu mau beli baju apa di sini? Membeli baju untuk ibuku, tidak boleh ya? Lalu, kamu suka yang mana? Aku akan membungkuskannya untukmu. Aku bahkan belum melihatnya. Tidak secepat itu. Apa saja baju-baju baru yang kalian punya? Jelaskan. Apakah kamu tidak bisa melihat sendiri? Hei, begitulah caramu memperlakukan pelanggan? Masih mau berbisnis atau tidak? Ini desain terbaru kami. Anggap saja ini hadiah dari saya untuk Nyonya Ren. Silakan bawa pulang. Baiklah, kalau begitu tolong bantu saya memilih gaun juga. Gaun itu untuk siapa lagi? Keponakan sepupu dari bibi kedua saya. Masih berapa banyak kerabat perempuan yang kau punya? Katakan saja. Kenapa kau melihatku begitu tidak sabar? Kau datang dan langsung merusak manekinku. Lalu terus berdiri di sini. Mengganggu bisnisku. Kalau begitu aku akan bekerja untukmu. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Kau akan mempekerjakanku. Baiklah, katakan saja. Mau menyuruhku melakukan apa? Sekarang manekinnya rusak karenamu. Jadi tidak bisa memamerkan bajunya. Bagaimana kalau kau menjadi gantungan baju untuk memamerkannya?
Putarlah sekali. Bagus. Lumayan. Lihat-lihat. Lihat model kita. Sweater merah ini cukup bagus. Ya, ini. Cowoknya tampan. Iya. Sweater merah, belikan satu untuk adik saya. Ayo cepat, ayo cepat. Anda benar-benar punya selera. Jika Anda memakai baju ini, pasti Anda akan terlihat lebih cantik. Selamat datang lagi di lain waktu. Terima kasih, dadah, dadah. Sangat lelah. Aduh, saya lapar. Saya sudah bantu kamu jual baju seharian. Apa kamu tidak harus traktir saya makan? Saya pergi beli mantou untuk kamu. Segera kembali. Aduh, saya sudah bantu kamu jual begitu banyak baju. Kamu cuma traktir saya mantou? Kamu terlalu pelit, ya? Lalu, kamu mau makan apa? Di sana, di ujung desa saya, ada sebuah warung kecil. Tolong bawa satu porsi untuk saya. Daging ikan panggang asam manis. Dan iga panggang asam manis. Juga sup daging kambing. Jaraknya sangat jauh dari desa. Justru karena jauh, itu bisa menunjukkan rasa terima kasihmu yang tulus. Aduh, sudah cukup. Cepat pergi saja. Aku benar-benar lapar. Cepat pergi, cepat pergi. Selamat ulang tahun, Tia Ozi. Duduk. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku kan pacarmu. Tentu saja aku tahu. Pacar macam apa sih? Kau sudah berjanji akan mencari nafkah untukku, Kamrat Li Shuyuan. Jangan-jangan kau ingin mengingkari janji? Yang kumaksud adalah mencari nafkah untuk anjing. Aku. Terima kasih, Zhong Yuan. Ini pertama kalinya seseorang merayakan ulang tahunku untukku. Benar, Yanzi. Hadiah ulang tahun. Kenapa kau memberiku jarum pentul? Aku tahu kau ingin menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Ingin menjalankan bisnismu dengan baik. Jadi, jarum pentul ini mewakili dukungan dariku. Ini adalah dukungan yang bisa kau genggam dan lihat. Meskipun bisnis warung kaki lima itu sulit. Tapi itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Aku berjanji padamu. Nanti, setiap langkahmu ke depan, aku akan selalu menemanimu. Baiklah. Mari kita pasang lilinnya. Hei, Yanzi. Umurmu 40-an ya? Saya 21. Bercanda, bos. Kau sudah melihatnya seharian. Ini kantor terakhir kami. Banyak perusahaan butik ingin menyewanya. Tidak usah, ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baiklah, nama perusahaannya? Shuyuan Fashion Perusahaan Terbatas. Perusahaan. Wei, kamu sedang menggambar apa? Desain untuk kontes. Kamu benar-benar akan ikut kontes? Sudah mendaftar? Ya, aku sudah meminta orang tua untuk mendaftarkanku. Menambahkan satu peserta lagi. Baginya itu bukan masalah besar. Tema desain kembali ke masa depan. Tema peserta perusahaan terbatas busana Shuyan. Ini yang ini. Ini perusahaan terbatas busana Shuyan. Ini kunci kelas eksekutif. Tentu saja untuk eksekutif. Bos Yan. Ini menara milik siapa? Cepat keluar. Oh, bukankah kalian dua gadis dari kemarin? Kalian? Berani juga kalian datang lagi? Belum kapok dipukuli kemarin? Ini wilayahku. Berjualan di sini harus mendapat izin dariku. Mengerti? Harus bayar uang perlindungan. Paham tidak apa itu biaya perlindungan? Kami ini berjualan dengan cara yang sah. Kami sudah membayar sewa tempat. Biaya perlindungan? Biaya perlindungan itu maksudnya kamu bayar dulu biaya perlindungannya. Baru aku bisa melindungimu. Kalau kamu tidak bayar biaya perlindungan, tentu saja aku tidak bisa melindungimu. Benar kan? Kamu mau apa? Tapi untuk biaya perlindungan ini, harus pakai uang tunai. Kalau kamu mau biarkan aku main sebentar. Kalau aku senang mainnya, biaya bisa ditiadakan.
Sialan. Ini lagi barang yang kamu buang. Terakhir kali kamu merusak urusan baikku. Sudah aku beri pelajaran sekali. Tapi masih saja tidak belajar. Pelajaran yang diberi belum cukup keras. Terakhir kali kamu merusak urusan baikku. Hari ini kamu datang menghampiri sendiri. Aku akan selesaikan semuanya untukmu. Wanita yang diambil kali ini. Pasien tidak mengalami cedera pada organ vital, tetapi tetap mengalami pendarahan hebat. Ditambah lagi ada luka benturan di kepala. Jadi masih dalam keadaan koma. Lalu kapan dia akan sadar? Sulit untuk dikatakan. Tergantung pada kondisi pemulihan dirinya sendiri. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan juga mungkin. Terima kasih, dokter. Kedua sampah itu, saya akan menggunakan semua sumber daya untuk menemukannya. Saya tidak akan melepaskannya. Baik, saya akan tetap menemani dia di sini. Sampai dia terbangun. Tapi pertandingan berikutnya akan segera dimulai. Apa kamu berencana untuk mundur dari kompetisi? Tapi, Yanzi. Tenang saja, di halaman ini aku yang akan menjaga. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan menunggunya sampai dia sadar. Sementara itu, kamu masih punya tugas yang lebih penting. Pergilah. 2 orang bodoh. Tidak membiarkanmu untuk menangani 2 perempuan itu. Ini membuatmu pergi bersamaku. Tugas yang berat dan jauh. Dia selalu merusak rencanaku. Tidak memanggil Lily untuk menariknya. Aku tidak bisa menahan marah. Kalau kamu merusaknya, aku akan menikah dengan siapa? Akhirnya, karena kesalahan yang tak terduga, Li Xuyan yang terluka. Balas dendam ini. Barang yang kuinginkan? Ambil uangnya dan segera pergi. Jika berani melaporkan aku. Kalau tidak, kalian tidak akan melihat matahari esok. Mungkin di sini sampai akhir bulan depan. Ah iya, ini adalah... orang tua ini. Terlalu banyak pasir dan angin. Sinar matahari tak mampu menghangatkan tanganmu yang kaku. Oh, bukankah ini desainer warung kaki 5 kita? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Lomba ini melarang berjualan, loh. Tentu saja aku ikut lomba. Desainku memang warung kaki 5. Ambil saja 1. Bagi kamu itu benar-benar serangan dari dimensi yang lebih rendah. Sungguh lucu. Dengan keterampilanmu yang seadanya, masih berani datang dan mempermalukan diri, hahaha. Pertandingan belum dimulai, siapa yang akan mempermalukan diri sebentar lagi? Belum tentu. Kamu masih sempat datang untuk ikut pertandingan ini? Omong-omong, saudara perempuanmu kan masih terbaring di rumah sakit? Ah, kamu belum tahu? Kakakku itu. Setiap hari ada orang yang menemaninya siang dan malam, dari pagi hingga sore. Menjaganya dengan sepenuh hati. Jadi, dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Demi untuk menempel pada keluarga besar Ren. Kakakmu juga telah bersusah payah. Bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela kakakku Ayuan. Ah, bagaimanapun juga. Tidak akan bisa menarik perhatian Papa Ren. Yang penting dia bisa menarik perhatian Ren Songyuan, bukan? Orang lain? Sudahlah, banyak bicara tidak ada gunanya. Kalau begitu, kita bertemu di pertandingan. Sudahkah kau siap untuk kalah? Aku sudah siap melihatmu kalah. Nanti di lapangan, biar aku yang ajari kamu bagaimana seharusnya bersikap.
Kamu tidak kira karena Kak Yawen melihatmu 2 kali. Juara itu jadi milikmu, kan? Lebih baik dinilai lebih dari sekali oleh juri daripada tidak dilihat sama sekali, kan? Kamu benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Lomba sebesar ini. Juaranya sudah ditentukan. Kak Yawen sudah bilang sama aku sebelumnya. Juara itu milik saya. Wah, Nona Bai, benar-benar hebat ya. Kapasitas paru-paru Anda sangat besar. Bisa meniup seperti itu. Jika nanti Anda tidak menang. Kemana Anda akan meletakkan ini? Mungkin Anda tidak tahu ya. Keluarga Ju dan keluarga Ren sudah bersahabat lama. Kakak Ayuan saya sudah lama membantuku menjalin hubungan baik. Lihat. Kakak Ayuan saya sekarang sedang mengobrol baik-baik dengan Guru Yawen. Gelar juara ini. Pasti milikku. Aku menyarankanmu. Lebih baik menyerah saja. Pulanglah dan rawat kakakmu yang sedang sakit parah. Bukankah dia masih koma? Hahaha. Pertandingan babak kedua resmi dimulai. Para peserta diminta untuk mempresentasikan karya desain mereka. Model ini adalah model yang paling klasik. Dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Selain itu warnanya merah bata. Tidak akan salah. Halo semuanya, saya Ren Duowei, peserta kompetisi kali ini. Karya saya, baik dari segi desain maupun pemilihan bahan, mencerminkan keunikan dan visi ke depan. Ini adalah inti dari desain saya kali ini. Desain siluet yang ramping, sederhana namun penuh kekuatan. Garisnya mengalir dan penuh tenaga. Selain itu, saya juga menggunakan potongan asimetris dan ornamen 3 dimensi untuk menampilkan kesan teknologi dan mode. Untuk bahan pakaian, saya menggunakan seluruhnya bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Mode berkelanjutan seharusnya menjadi tren utama di masa depan. Itulah seluruh pemikiran desain saya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah diputuskan oleh ketiga juri, secara bersama-sama, karya yang memenangkan hadiah emas berasal dari Ren Duowei. Terima kasih semuanya, haha. Mama, aku menang penghargaan. Ini tidak mungkin. Ini sudah disepakati. Hadiah itu milikku. Nona Bai, karya Anda biasa saja. Tidak ada yang menonjol. Tema kompetisi kali ini adalah kembali ke masa depan, tetapi itu tidak terlihat sama sekali. Kami rasa Anda tidak serius mengikuti kompetisi ini. Jadi kami tidak bisa memberikan hadiah ini kepada Anda. Ibu, ya. Kau akhirnya bangun. Selamat ya, kau. Wei, kau benar-benar hebat. Desainnya luar biasa, terima kasih. Kak Ayuan, pasti ada kesalahpahaman. Bukankah kau sudah berjanji akan membantuku berbicara dengan juri? Aku memang sudah berbicara dengan juri. Yawen, saya harap kamu bisa memberi penilaian yang objektif dalam kompetisi kali ini. Gunakan keahlianmu untuk memilih karya terbaik. Saya kira kamu akan mengatakan agar saya menetapkan Bai Xiaojie sebagai pemenang. Penghargaan terbaik di dunia desain seharusnya diberikan kepada orang yang paling luar biasa. Biarkan para peserta menunjukkan kemampuan mereka, Lu Yuan. Saya menghargai integritasmu. Tenang saja, saya pasti akan memberikan penilaian dengan hati-hati. Baik. Ini kartu nama saya. Semoga kita bisa bekerja sama lebih banyak lagi. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan menghubungi Anda segera. Terima kasih, orang yang bijaksana. Kau yang memaksaku. Cangkir kosong. Merayakan kesuksesan perusahaan pakaian wanita Yan dalam mendapatkan pesanan besar. Yanzi. Jangan minum alkohol lagi. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Dokter bilang aku sudah tidak apa-apa. Apakah kamu senang hari ini? Biarkan aku minum sedikit. Tuan Ren seharusnya mulai berubah. Sekarang, seharusnya memanggilmu Nyonya Yan. Direktur Yan, jaga kesehatan Anda, ya. Baiklah, Direktur Ren. Saya minum untuk Anda. Kalau begitu, Anda hanya boleh minum sedikit. Saya terlambat. Terima kasih Direktur Ren atas perawatan dan dukungan siang dan malam Anda di rumah sakit. Direktur Yan, Anda terlalu baik. Direktur Yan, pujian Anda berlebihan. Kalian berdua, aku bilang dua bos besar. Kedua bos. Sekarang bolehkah saya mengatakan sesuatu? Kita seharusnya pergi sekarang, kan? Kontraknya sudah ditandatangani. Kita harus mengirimkan barang tepat waktu sesuai peraturan. Namun, jumlah pesanan ini sangat besar. Hanya dengan 2 orang seperti kalian, ini tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin.
Kami akan mencari pabrik pakaian untuk bekerja sama. Tenang saja, serahkan pada saya akan ambil cuti. Tidak, terima kasih, Yuan ZNG. Mimpi. Ayah, kamu selalu bilang bahwa bisnis adalah bisnis. Selama itu adalah kerja sama bisnis yang menguntungkan. Apa yang tidak bisa dilakukan? Kamu memintaku untuk bekerja sama dengan dua gadis yang tidak tahu apa-apa itu. Lihatlah dirimu, benar-benar mengecewakan. Hanya sebuah pesanan kecil saja sudah membuatmu repot-repot memohon padaku. Pesanan kecil itu hanya langkah pertama. Perusahaan elektronik memiliki potensi perkembangan yang besar. Di masa depan, pesanan besar juga akan datang. Membangun kerja sama bisnis sekarang akan menguntungkan perkembangan dan keuntungan di masa depan. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu selalu membantu perusahaan kecil itu? Apa kamu masih berharap bisa bersama Li Shui? Ayah, dia melindungiku dari pisau. Hidupku diberikannya. Kalau begitu beri dia sejumlah uang dan usir dia pergi. Saya tidak mau. Bajingan. Bai Ying sudah memberitahuku. Pada kompetisi terakhir, kau keras kepala melindungi kedua wanita itu. Hingga membuat Bai Ying malu. Sampai kapan kau akan terus bertindak bodoh? Paman. Aku tidak apa-apa. Yang terpenting Yuan GG bisa pulang. Dengarkan, Bayun masih melindungimu sampai sekarang. Bagaimanapun juga, saya adalah manajer umum. Saya juga memiliki hak atas perkembangan perusahaan. Apakah kamu pikir saya tidak berani memberhentikanmu? Apakah begitu? Saya tahu kamu punya hak itu. Tapi bagaimanapun juga, apapun yang kamu katakan, hatiku tidak akan berubah. Baiklah, karena kau bersikeras ingin aku bekerja sama dengan Li Shui. Aku bisa saja setuju. Tapi kau juga harus mendengarkan satu hal dariku. Sudah lama sekali kau tidak pulang, ya? Ibumu menyuruhmu makan malam bersama Bai Ying malam ini. Tidak mau, ya. Hanya dengan satu telepon dariku. Aku akan membuat semua pabrik pakaian di seluruh provinsi menolak bekerja sama dengan Li Shui. Kau pilih saja, terserah padamu. Kakak Ayun, aku sangat senang kau kembali. Aku tidak peduli dengan kisahmu dengan wanita lain di masa lalu. Kita mulai lagi, ya. Kakak Ayuan, kita berdua sejak kecil sudah seperti saudara. Bukankah aku hanya pergi ke luar negeri selama 2 tahun? Kau dulu sangat menyayangiku. Kakak Ayuan, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Aku tidak punya maksud lain padamu. Lalu sekarang? Baru-baru ini aku sedang menyelidiki jejak 2 preman yang melukai Li Shuyuan waktu itu. Kau kenal mereka? Bagaimana aku bisa mengenal mereka? Saat itu aku mendengar orang berkata, kedua preman itu sering keluar masuk klub milikmu. Dan lebih dari sekali. Klub itu setiap hari banyak orang yang keluar masuk. Bagaimana aku bisa mengenal mereka semua? Sebaiknya kau memang tidak mengenal mereka. Jika aku menemukan bahwa kedua preman itu ada hubungannya denganmu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kakak Ayuan, kau terlalu menuduhku. Aku ini setidaknya masih gadis bangsawan. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan preman? Kakak Ayuan, aku akan jujur padamu. Kali ini Paman Ren ingin kita membicarakan tanggal pernikahan kita. Tapi kalau kamu begitu menolaknya, ya sudah, tidak apa-apa. Hari ini, temani aku makan malam terakhir ini. Besok aku akan bilang kepada Paman untuk membatalkan pertunangan kita. Kak Ayuan, aku tetap adik perempuanmu yang baik kan? Permisi, siapa ini? Ini Ren Jian. Apakah Ren Zongyuan ada di rumah? Ayuan, dia agak mabuk malam ini. Sedang mandi. Maaf ya. Mungkin akan agak sibuk malam ini. Tolong jangan telepon lagi. Tidak baik, Bu. Orang tua kenapa-kenapa? Aduh, apa yang telah kau lakukan padaku? Hati-hati. Sepasang sepatu. Shuyan. Shuyan, Shuyan, Shuyan.
Setiap hari ada beberapa orang brengsek. Tunggu sampai malam ini. Beras yang sudah dimasak akan disajikan. Tempat istri adalah milikku. Apa yang kamu ketuk? Sangat mengganggu. Saya ingin mencari Ren Songyuan. Kamu datangnya tidak tepat waktu. Baru saja selesai berolahraga. Sekarang sedang istirahat, tidak mungkin. Saya ingin mencari Songyuan. Keluar. Apapun yang kamu katakan tidak akan berguna. Malam ini aku akan membuatmu menjadi budak nafsu. Aku sudah menghabiskan banyak pikiran untuk membunuh kedua wanita itu. Tapi hasilnya, aku bahkan berhasil mempengaruhi ayahmu. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak mendapatkan hatimu. Tidak apa-apa. Malam ini juga aku akan mendapatkan posisi sebagai istri sahmu. Itu akan menjadi milikku. Hai. Surprise. Berani memberi ayahku obat bius? Ku bilang kau sangat berani. Hari ini juga aku akan menghabisi kau. Aku akan membuat ayam suwir untuk ibuku. Apa? Ayahmu dan ibumu. Aku bahkan nenekmu. Tenagamu sangat kuat ya. Juruei. Juruei, tunggu saja aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Shuyuan, Shuyuan. Saya kepanasan. Bisakah kamu bantu saya? Saya di sini, saya di sini. Selamanya. Mimpi bulan. Kamu sudah bangun? Ayo makan. Saya masih bisa masak sendiri loh. Sedikit-sedikit nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Wangi. Enak. Enak, kan? Kamu lupa melepas celemekmu, loh. Swallow, Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kamu, kemarin hampir kehilangan dirimu sendiri. Tadi malam bayi gagal. Dia dan ayahku pasti akan melakukan tindakan besar selanjutnya. Tidak peduli. Ayo makan dulu. Cepat. Aku mau kamu memberi makan yang enak. Ini. Ada apa? Bicaralah perlahan. Maaf, banyak supplier yang baru saja menelepon dan mengatakan ingin membatalkan kerjasama. Apa? Apa yang harus saya lakukan? Paman, kamu harus membantuku. Li Xian pulang kemarin. Saya hampir menculik pria Zongyuan itu. Dan sepupunya baru saja menculiknya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak tahu malu, Paman? Anda juga tahu, saya sendirian, bagaimana saya bisa melawan dua wanita itu? Tolong bantu saya. Kalau tidak, saya akan diusir. Tenang saja. Mereka berdua belum memiliki kemampuan sebesar itu. Selama saya masih hidup, saya tidak mungkin membiarkan mereka masuk ke rumah orang lain. Haruslah Paman. Paman, posisi Anda sangat tinggi dan jauh. Dia yang sedang terjebak dalam situasi ini. Dia tidak mengerti apa-apa. Jadi, Paman, Anda harus membantu dia. Hanya ada satu cara untuk ini. Kalian segeralah menikah. Pesta pernikahannya diadakan di aula. Kapan tenggat waktu pengiriman menurut kontrak? Tanggal 7 bulan depan. Apakah masih ada pabrik besar yang bisa diajak bekerja sama? Tidak ada satupun.
Baru saja mereka semua menolak lewat telepon. Termasuk beberapa yang sudah menandatangani kontrak sebelumnya, mereka juga menelepon dan bilang tidak akan membayar denda sesuai kontrak. Harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Tidak ada sumber barang. Kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas bulan depan. Nanti yang harus membayar dendawan prestasi adalah saya. Jika dendawan prestasi dari Gong Huangshang tidak tersedia, kita akan bangkrut. Kurasa mereka sengaja ingin menghancurkan kita. Sungguh keterlaluan. Pasti ibuku yang di belakang mengatur ini. Dia memang menargetkan aku. Dia berharap aku mundur. Sepertinya kali ini Direktur Ren akan turun tangan langsung memaksa kamu menyerah. Maaf. Semua ini karena aku. Jika dia bisa melakukan ini pada Yanzi, dia juga bisa melakukan ini padamu. Kurasa kau sebaiknya bersiap-siap lebih awal. Pulanglah malam ini. Aku menikah dengan Baiying di akhir bulan. Jika kau menurutku, aku bisa mengabaikan semuanya. Seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak bisa menganggap semuanya tidak terjadi. Aku tidak akan menikahi Baiying. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk bersama Li Xuing. Sekarang, rasanya pasti tidak mudah, kan? Ayah. Xuyan tidak memiliki permusuhan apapun denganmu. Kenapa kamu harus memperlakukannya seperti ini? Saya hanya tidak suka padanya. Ternyata dia hanya seorang pekerja. Saya tidak menganggapnya penting. Sekarang dia malah memasukkan tangannya ke dalam rumah. Aku harus turun tangan. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Yanzi. Jangan menolak pemberian dengan cara baik. Kamu akan menerima hukuman. Berani melawan aku? Kamu ingin memberontak? Dengar sini. Kamu harus ambil putih, tetap harus ambil. Kalau tidak ambil, tetap harus ambil. Masalah ini tidak bisa dibicarakan. Panggil aku buat apa? Tadi malam belum cukup aku marahi. Aku dengar, bengkel kecil kalian belakangan ini ada sedikit krisis ekonomi, ada masalah lah. Tidak perlu Anda khawatirkan. Kamu nggak perlu keras kepala gitu. Saya ini orangnya punya hati seperti bodhisattva. Hari ini saya mau memperkenalkan beberapa pekerjaan untukmu. Kalau kamu bisa melayani saya, si klien besar ini dengan baik, kalian gak cuma bisa menghasilkan sedikit uang. Siapa tahu, bahkan Direktur Ren bisa memaafkan bengkel kecil kalian. Baiklah. Saya ini paling tidak bisa bermusuhan dengan uang. Lalu Anda katakanlah, kerja apa? Kalau begitu, tolong desainkan saya sebuah gaun pengantin, sepasang baju pengantin, dan satu set piyama seksi. Wanita ini kenapa tidak bisa pergi begitu saja? Tak bisa diusir dengan ketakutan. Biarkan aku membuatkan gaun pengantin untuknya. Menikah dengan ayahku. Ini gila sekali. Waktuku sangat berharga. Pernikahan akan segera berlangsung. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Cara-cara Baiying tidak bisa dianggap remeh. Ingin menghentikan pernikahan. Harus dari Baiying. Pekerjaan ini adalah kesempatan yang bagus. Baiklah, aku terima. Tapi aku sekarang ini adalah desainer top peraih penghargaan emas di kompetisi desain. Jadi, harga yang kutawarkan setidaknya 3 kali lipat lebih tinggi dari desainer biasa di pasaran. Selain itu, aku punya satu syarat lagi. Sebelum aku mulai bekerja, aku butuh kau membayar 50% uang muka terlebih dahulu. Jika kau tidak bisa memenuhi syarat ini, aku bisa pergi sekarang juga. Uang bukan masalah, semuanya mudah dibicarakan. Baiklah, tidak masalah. Tentang ibuku, aku akan memberitahunya setelah aku menemukan solusi. Menceritakannya sekarang, kau hanya akan menambah masalah. Terakhir kali kau mengatur perjodohanku. Aku tidak menolak. Tapi kali ini aku tidak akan menyetujuinya. Kau masih membahas yang terakhir kali. Terakhir kali membiarkanmu bertindak sesuka hati. Membuat perjanjian pernikahan. Kali ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak peduli. Aku hanya menyukai Chuyan. Kau ingin membuatku mati karena marah, ya? Baiklah, karena kau ingin bersama Li Xuing. Maka keluarlah dari perusahaan ini. Tinggalkan dia. Mulai hari ini, kau bukan lagi general manager. Juga tidak lagi menikmati hak-hak orang lain. Hanya dengan menikah dengan Baiying, baru bisa mendapatkan kembali kehidupannya. Kembali ke kehidupan orang lain. Aku ingin lihat, setelah kamu meninggalkan latar belakang orang lain, kamu bisa bertahan sampai kapan? Kalau ingin pergi, pergilah.
Kalian berdua kenapa diam saja hari ini? Mobil sudah sampai di kaki gunung, pasti ada jalan. Masalah pemasok selalu ada cara untuk diselesaikan. Selama kita bertiga memiliki satu hati. Bersama-sama berusaha. Segala kesulitan bisa diselesaikan. Saya akan mulai menggambar desain. Saya akan membuat status di WeChat. Kenapa mereka berdua begitu aneh? Kak Ayuan, jangan terburu-buru. Paman dan Bibi akan sedih. Jangan kau kira aku lupa apa yang pernah kau lakukan. Aku hanya terlalu mencintaimu sehingga aku melakukan apa saja. Hanya sedikit melakukan apa saja. Ku bilang padamu. Kedua preman itu sudah ditangkap di provinsi sebelah kemarin. Besok akan diangkut kembali. Sebaiknya kau berdoa agar mereka tidak menyeretmu. Tidak bisa, saya segera akan menjadi Ibu Ren. Kalian semua harus mati. Kapten San, sebelumnya kita akan bekerja sama dengan sangat baik. Kalau begitu, komisi saya tambah 10%. Saya mohon, bantu saya, ya? Pak Li, bukan saya tidak mau membantu Anda. Tapi kekuasaan orang itu memang terlalu besar. Dia adalah pembeli terbesar di seluruh provinsi. Tidak ada pabrik bahan yang berani menentangnya. Anda sebaiknya mencari orang lain saja. Kepala Stasiun San, halo Kepala Tim San. Shuyuan, maafkan aku. Semua ini karena aku. Tidak apa-apa. Aku tidak menyesal bersamamu. Zhong Yuan, tapi menjalankan perusahaan itu benar-benar sulit. Aku bahkan ragu apakah aku cocok untuk ini. Membuka perusahaan tidak pernah mudah. Hong Yuan Group sampai saat ini. Pemasok tidak stabil. Biaya pendanaan tinggi. Biaya logistik juga tinggi. Selain itu, teknologi produksi juga menjadi kendala. Masalah yang bisa kau pikirkan, mereka juga sudah mengalaminya. Susah sekali. Tidak ada orang yang terlahir sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Aku juga belajar dari ayahku, melalui banyak pengalaman sampai sekarang. Bisakah aku mengajakmu bergabung? Kau ingin mempekerjakanku? Ya, lalu bagaimana kau ingin dibayar? Bagaimana kalau dibayar belakangan? Saat ini aku agak kekurangan dana. Tidak, saya hanya bisa menerima pembayaran secara langsung. Kalau begitu, berapa banyak yang kamu butuhkan? Saya lihat apakah saya punya uang di saku. 1. Cukup, kan? 1 per hari. Kamu terlalu serakah, ya? Pukulan-pukulan ini untuk membalas Shuyan. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk jujur. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan dibunuh olehmu. Aku akan memberitahumu. Aku akan dibunuh olehnya. Tetap saja kalah. Semua akan mati juga. Bunuh aku sekarang juga. Nyawa murahanmu tidak ada artinya bagiku. Selama kau mau jujur padaku, aku bisa membantumu mengubah nama dan identitas. Melarikan diri ke luar negeri. Sehingga Baiyin tidak akan menemukanmu. Halo? Bagus sekali. Uangnya akan saya transfer ke rekeningmu. Uangnya akan saya transfer ke rekeningmu. Baik. Saya sudah melakukan seperti yang Anda minta. Bolehkah saya pergi, Tuan Ren? Saya masih punya satu pertanyaan lagi. Apakah Liu Weimin itu ada hubungannya dengan Baiyin? Liu Weimin adalah orang suruhan Baiyin yang dikirim ke pabrik untuk mencari informasi. Keuntungan dan pendapatan perusahaan semuanya dia laporkan kepada Baiyin. Mengejar Li Xuyan juga atas perintah Baiyin. Tujuannya adalah untuk membuatnya menyingkirkan orang yang meremehkannya sebelum kembali. Gayanya cukup bagus.
Hanya saja sedikit tersirat. Harusnya lebih berani. Langsung saja pakai karung goni, kan lebih mudah. Tidak punya selera seni. Kau kira aku seperti dirimu? Nona warung pinggir jalan. Tentu saja aku tidak akan secocok dirimu memakainya. Lagi pula, dibutuhkan sampah besar sepertimu untuk memenuhi karung itu. Kalau kau berani menyindirku lagi, aku akan meminta Li Shuyan untuk membuat desain kebangkrutan. Dan meneruskannya untuk membuat gaun. Dalam waktu 7 hari aku ingin melihat gaun pengantin milikku. Halo, Direktur Li, kepala pabrik, meminta Anda untuk datang sebentar. Katanya ada urusan ingin bicara denganmu. Baiklah. Kupikir ini bagus sekali. Nona Fen memang pantas mendapatkan suami yang kaya dan berpengaruh. Sangat mirip dengan suami saya yang jenius. Baiyun, pernikahan di aula itu. Apakah rencana penataan untuk acara sudah dipilih? Semua sudah dipersiapkan. Paman, Anda hanya perlu datang ke lokasi nanti. Baik. Pelayan. Jangan minum terlalu banyak. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan. Kak Yuan. Gaun pengantin ini dirancang sendiri oleh Ruowei. Jika Anda tidak punya komentar, maka Ruowei akan sedih. Apa yang kalian bicarakan? Penipu. Dengarkan aku menjelaskan. Kau masih ingin memarahku? Sampai kapan? Setelah menikah baru kau beritahuku? Kau ini penipu. Aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar mencintaimu, kau gila. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi dari sini. Pergi saja. Hidup bahagia. Bu, ini tidak seperti yang kamu kira. Dengarkan penjelasanku. Untuk beberapa waktu ke depan aku akan tinggal di perusahaan, rumah akan kutinggalkan untukmu. Kau tidak boleh pergi. Dengarkan aku, dengarkan penjelasanku. Aku tahu kau punya alasanmu sendiri. Aku mengerti, aku tidak membencimu. Hanya saja sekarang aku tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Aku perlu menyendiri sebentar. Apakah ayahku sudah menjelaskannya padamu? Kami sudah putus. Aku lelah. Aku tidak ingin lagi terlibat dengannya. Pein, kau seperti keluargaku. Jangan bertindak gegabah. Kenapa kau membelanya? Semua ini perbuatannya. Sudah larut. Kau pulanglah. Tapi bagaimana dengan Yanxi? Dia bahkan sudah tidak pulang ke rumah. Bagaimana keadaannya sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Ren Chongyuan, kau brengsek. Apakah kau sudah memukulnya? Tamparan ini untuk Yanxi. Aku akan memberitahumu. Kau wanita jalang. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kau. Kakak. Dia memukulku sampai sakit. Di dalam lemari ada obat bengkak. Kalau begitu, olesi untukku. Aku nggak tahu bagaimana keadaan ibuku sekarang. Awalnya aku pikir mereka berdua hampir jadi. Aku juga bisa kembali ke masa lalu. Tapi nggak nyangka sekarang malah putus. Semua gara-gara wanita jalang itu. Bikin aku marah banget. Kalau aku nyewa orang untuk bunuh dia. Kembali ke masa lalu, aku nggak akan dihukum kan?
Tidak mencintainya lagi. Atau besok dengan jujur saja mencari ibu dan meminta maaf. Ibu, ibu. Hai. Tuan Yan. Mungkin, ibu. Ibu benar-benar susah. Saya bantu bereskan. Semua pergi. Kamu lanjutkan. Ibu, bagaimana? Ibu tidak peduli padaku. Ibu, akhirnya kau memaafkanku. Aku tahu kau paling lembut hati, paling cantik, paling baik, dan paling pengertian. Siapa bilang aku sudah memaafkanmu? Kau menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku sudah menebus kesalahanku. Kukatakan padamu, tadi malam aku memukuli Ren Songyuan. Berapa kali kau memukulnya? 6 kali. Kekurangan. Lalu, kalau begitu, kamu bilang, harus ditambah lagi. Sekarang juga aku akan menambahkannya untukmu. Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana agar perusahaan tetap bertahan. Tanpa perusahaan sebagai sandaran, kita akan selalu diremehkan orang lain. Meskipun aku tidak menikah dengan Ren Songyuan, aku juga tidak ingin diremehkan oleh Ren Rongxiang. Apakah kau sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya? Terinspirasi olehmu. Saya benar-benar punya cara. Tapi harganya sangat besar. Harus berhasil. Tidak boleh gagal. Tidak apa-apa, Bu, kamu tenang saja. Kalau gagal, kita mulai lagi dari awal. Tuan Seng Rongxiang, saya akan menggugat Anda dan grup Hongyuan. Haha. Anakmu mau menuntut ya? Mau menuntut kebagian hukumku? Silakan, jangan kembali. Gugatannya sudah kutulis. Dan sudah kukirim ke pengadilan rakyat. Kalau tidak ada halangan, beberapa hari lagi kau akan menerima panggilan pengadilan. Grup Hongyuan menyuap pemasok utama. Dan secara sengaja menyingkirkan pesaing. Buktinya sudah saya kumpulkan semua. Saya sudah mengajukan tuntutan terhadap Anda atas dasar persaingan bisnis yang tidak sehat. Surat tuntutannya ada di sini. Tuan Di, uang itu memang saya anggap remeh. Tetapi tingkat kesombonganmu yang tak mengenal langit dan bumi ini jauh melampaui bayangan saya. Kau melawan Hongyuan secara hukum? Itu akan membutuhkan biaya ekonomi yang sangat besar, lol. Nak, aku mengingatkanmu. Seluruh proses tuntutan hukum itu jangka pendeknya bisa sampai 2 tahun. Setahu aku, perusahaanmu sudah sangat berbahaya. Hampir diambang kebangkrutan. Apa modalmu untuk melawan saya? Tujuan terbesar saya melakukan langkah ini bukan untuk membangkitkan perusahaan saya. Satu perusahaan jatuh, saya masih bisa membangun perusahaan lain. Selama saya, Li Shuyan, tidak menyerah, pasti akan ada hari di mana saya sukses. Apakah perusahaan hidup atau mati tidak penting. Yang penting adalah saya akan membuat kamu dan perusahaan-perusahaan yang kamu jalin kerjasama diam-diam membayar harga. Saya tahu grup Hongyuan sangat besar. Satu gugatan bisa membuat kalian benar-benar jatuh. Tapi itu tidak akan membunuhmu. Setidaknya aku bisa membuatmu kehilangan banyak. Biar kamu merasakan sakit. Biar kamu tahu bagaimana rasanya digigit balik oleh aku, Li Qiuyan. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menundukkan kepala padamu. Terserah kamu untuk menganiaya. Jika kamu menghentikan tekanan terhadap perusahaan akademi dan menyumbang 1 juta untuk lembaga amal pengentasan kemiskinan, saya bisa mempertimbangkan untuk membatalkan gugatan. Tapi kamu hanya punya 3 hari untuk mempertimbangkannya. Pikirkan baik-baik. Direktur Ren, kami telah membaca dengan teliti dan menyelidiki dokumen gugatan. Li Shuyan seharusnya sudah memperoleh kata sepakat dari perusahaan lain. Telah menguasai bukti yang merugikan kita.
Tapi selama kita bersikeras bahwa proses pengumpulan bukti tidak sah dan bukti tidak valid, kita masih memiliki peluang besar untuk menang. Tapi baru-baru ini adalah periode kunci untuk penilaian perusahaan unggulan nasional. Menimbang untung rugi. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan Anda memilih penyelesaian dengan 4 besar. Baik. Kak Iwan, lihat deh, tempat ini dihias dengan sangat indah, kan? Bagus sekali. Besok kita akan menikah. Aku sangat senang. Ibu, kepala pabrik Ren akhirnya mengalah. Pemasok kita sudah mulai lembur untuk produksi. Dan mereka bahkan memberi kami diskon besar. Bagus sekali, cepat jalan, cepat jalan. Kita hampir terlambat. Mau bawa saya kemana? Kemana kamu mau pergi? Selama gajinya cukup, itu sudah cukup. Mau menikah dengan saya? Bodoh, itu belum matang. Kalian sedang apa? Ini pernikahanku. Keluarlah. Aku yang menjadi Nyonya Ren. Kakak Ayuan. Ayahmu tidak akan setuju dia masuk rumah. Pak Ren di mana? Aku ingin mencari Pak Ren. Sudah sampai sejauh ini. Memanggil paman juga sudah tidak ada gunanya. Namun kalau memanggil saya papa, saya masih bisa pertimbangkan. Saya ampuni kamu. Mimpi saja kamu. Pergi sana. Ini pernikahanku. Keamanan, tangkap mereka semua. Nona Baiyun. Kami telah mengumpulkan bukti tentang perdagangan pembunuhan dan obat-obatan terlarang yang Anda lakukan. Tolong ikut kami sebentar. Kak, saya difitnah. Tolong selamatkan saya. Kak, tolong selamatkan saya. Jadi, kamu adalah anak kami di masa depan, ya? Anak. Apakah kamu puas? Tengah hari masih tidur. Setiap hari cuma tahu main HP. Kamu bahkan nonton sampai tengah malam. Bukan kamu yang kebiasaan begitu. Tengah hari masih tidur. Setiap hari cuma tahu main HP. Kamu pasti sudah nonton kan? Berkali-kali, bukan kamu yang kebiasaan begitu. Akhirnya aku kembali.